Selamat pagi ya anak. Pagi, Pak. Perkenalkan, nama saya Ariel Suno. Saya di sini yang akan mengampu mata pelajaran kimia. Dan juga saya di sini akan menjadi wali kelas kalian. Untuk itu, sebagai perkenalan di hari pertama ini, saya mau kalian memperkenalkan diri satu-satu. Boleh dari kamu? Halo teman-teman semua, perkenalkan nama Andelina Adera. Aku dari Blora Jawa Tengah. Dan hobiku adalah Permisi Pak. Masuk. Mohon maaf ya Pak, saya terlambat. Sepertinya anak ini boleh juga. Silakan langsung duduk. Makasih ya Pak. Kamu yang telat tadi, boleh perkenalan? Nama saya Nasya Melina Kalista, Pak. Biasanya dipanggil Nasya. Asalnya dari mana kamu? Saya dari Bantul. Oh alah, itu tetangga saya dari Bantul itu. Anaknya siapa? Saya anaknya Pak Broto. Oh RT 5 loh. Iya. Saya RT 6 kok, gak pernah lihat kamu loh. Kebetulan emang pasif, Pak, di desa. Tadi kenapa telat? Tadi saya banyak bocor di Jalan Mondali, terus nyari bengkelnya susah. Oh ya udah, lain kali jangan telat lagi ya. Maaf ya, Pak. Baik, sekian dari sesi saya. Selanjutnya akan dilanjutkan sama guru-guru yang lain. Selamat siang. Selamat siang, terima kasih, Pak. Selamat pagi adik-adik. Pagi, Bu. Perkenalkan sebelumnya, karena tak kenal maka tak sayang. Nama ibu adalah Bu Ratih Widyaningsih. Adik-adik mau panggil Bu Ratih, Bu Ningsih atau Bu Widya atau sebagainya, monggo adik-adik mau ngomong dulu. Di sini ibu mengaku sebagai guru dari mata pelajaran matematika peminatan. Kemudian posisi ibu di sekolah ini tuh sebenarnya cuma apalah. Kira-kira ada yang bisa menebak atau? OP. Wow, ibu tidak menyangka. Oke. Sebenarnya nggak apa-apa. Kita emang harus keadaannya harus cair ya di kelas ini. Sebenarnya posisi ibu ini nggak tinggi banget lah. Cuma jadi kepala sekolah aja. Oke, hari ini karena mata pelajarannya adalah matematika peminatan, pembelajaran hari ini akan dimulai dengan materi logaritma. Apakah adik-adik sekalian sudah familiar? Belum. Iya, nggak apa-apa ya. Saya agak berat sedikit ya mengajarnya, tapi kita akan belajar bersama-sama dari awal ya. Ya. Ya, jadi karena ini pertemuan terakhir kita di semester ini, hari ini kita mau membahas isi-isi.
Loh, ini kok kamu pakai baju ini? Iya, kenapa aku putih itu nggak pada sebenarnya? Iya, aku tuh salah pakai. Harusnya ini dipakai kemarin Senin, tapi malah pakai batik kayak aku. Bentar, ngomongin hari Senin, aku baru inget deh. Kayaknya nilai kita keluar hari Senin kemarin. Terus jadi gimana? Di pengumuman. Itu nggak sih? Itu dia sih. Dininya nomor. Wow, aku nggak nyangka banget sumpah bisa dapat ranking 8. Pak Seno, Pak Seno, Pak Seno. Pak Seno, Pak Seno. Saya boleh minta saran buat mata pelajaran nggak ya? Boleh, soal dulu. Jadi gini Pak, kebetulan di semester ini itu nilai kimia saya menurun dari semester sebelumnya. Di semester ini saya mendapat nilai kimia 70. Jadi saya mau minta saran Emangnya kenapa, Pak? saya ingin daftar SNBP sih Pak. Jadi grafiknya nggak bisa turun, harus naik terus. Mau jurusan apa kamu masih belajar? Dari saya sendiri dan orang tua juga mau jurusan kedokteran Pak. Sebenarnya saya bisa bantu kamu. Cuman ya, seperti kata orang-orang dulu, kalau nyari ilmu itu bukan cuma soal belajar ya, tapi juga kamu harus mendekatkan diri ke orang yang ngasih ilmu. Jadi solusinya kira-kira gimana ya Pak? Apakah Bapak bisa membantu? Bisa, kalau kamu mau mungkin bisa kita pendalaman materi gitu. Boleh. Untuk jadwalnya dari Bapak atau dari mana? Ya, nanti saya hubungi kamu lagi. Oke. Makasih ya Pak. Makasih banyak. Oke Nasya, karena nilai kamu rendah di semua materi, jadi hari ini kita mulai perdalam dari kimia dasar. Baik, Pak. Tulisan kamu bagus. Tapi kok kamu kayak tegang gitu ya? Iya. Santai aja Nasya. Coba sini lihat kerjaanmu.
Itu kesalahan kecil, tapi penting. Terus gimana ya Pak? Coba sini agak deketan sama Bapak, biar saya jelasin. Jadi senyawa alfatik itu ada 3, alkana, alkuna, dan alkena. Kalau gitu kan Ya Pak. Kadang yang paling menakutkan justru bukan teriakannya, tapi diamnya. Saat ruangan jadi terlalu sempit dan waktu terasa berhenti. Guys, aku mau cerita boleh nggak? Tapi kalian tahu kan guru kimia yang ada di sekolah kita? Tapi sebelumnya aku udah pernah cerita belum ya? Kalau aku tuh ada kelas tambahan sama beliau. Ya, kelas tambahan kimia sama Pak Seno. Menurutku beliau tuh cabul nggak sih? Orang bapaknya aja kelihatan baik gitu kok. Iya, yang benar. Ya, sebenarnya aku tuh salah satu korbannya guys. Tapi aku nggak berani cerita ke siapapun. Makanya aku cerita ke kalian. Kalian? Terus apa gimana? Iya, cuma berdua doang. Lagian kamu juga ngapain sih tidurnya mau ngomong sama bapaknya? Apa nggak curiga? Iya itu suaminya juga mau nggak sih? Ya kan? Kakak juga kenapa nggak curiga gitu loh? Kak Aulia Ya, aku kiranya nggak bakal gitu juga guys. Ya justru karena guru. kurang leceh. Ya kan kayak kalau gitu
ngelakuin apa? Ya seharusnya Bapak bantu saya, bukan. Justru saya sudah bantu kamu. Kalau kamu diem, kamu aman. Tapi saya udah gak mau pendalaman materi lagi, Pak. Kamu gak mau nilai bagus. Ini udah keterlaluan sih, Pak. Kalau bisa saya laporin ke polisi. Kalau kamu laporin ke polisi, siapa yang mau percaya sama kamu? Buktinya ada di tangan saya. Aku sama Mama nanti dipanggil ke sekolah. Ngapain kamu? Gak tahu sih. Kemarin Manda bilang kalau aku sama Mama disuruh ke sekolah sama kepala sekolah. Apaan? Hari ini, pagi ini. Ya udah kamu mandi aja dulu tuh. Oke, mandi dulu ya. Ya. Maaf belum ya Bu, soalnya Nasha belum buka mau cerita. Jadi begini, beberapa waktu yang lalu saya menemukan sebuah unggahan video yang berisikan diri yang kurang senonoh, apalagi dilakukan oleh perempuan yang usianya ini masih di bawah usianya. Dan kebetulan perempuan yang ada di video tersebut merupakan putri. Gak mungkin sih Bu, soalnya dia kan emang anaknya rajin ya. Dia anaknya baik aja. Gak mungkin sih Bu anak saya. Itu mungkin ada orang iseng mungkin ya. Ibu, jika ibu masih belum mempercayai apa kata-kata saya akan memberikan dengan langsung kepadanya. Apa ini? Kasih ya Bu. Nasya, tengok kemana pun. Nasya, tengok arah mama cepat. Cepat. Itu benar kamu yang ada di video. Benar. Coba. Coba. Ya kurang ajar kamu. Kurang ajar kali kau. Untuk apa kau sekolahkan bapak itu? Untuk apa bapak kamu kerja selama ini? Kok kira mudah selama ini ya? Tak kamu cari uang kok malah kayak gini di sekolah. Ada nggak kau belajar kayak gini di sekolah? Ada nggak kau belajar kayak gini di rumah? Buat malu aja kau. Kamu siapa dia lakuin ya? Kebetulan yang menyebarkannya adalah guru kimia kami, yaitu Pak Sen. Jadi menurut ibu apa lanjutannya? Saya menawarkan Rasya untuk berpindah sekolah dari sini karena nama baik Rasya yang sudah tercoreng.
di dunia sekolah ini. Namun Pak Seno masih tetap berada di situ. Gak bisa, Bu, gak bisa. Anak saya udah digituin sama dia. Harusnya dia dikeluarin. Mohon maaf Bu, tapi Pak Seno merupakan salah Gak satu bisa, Ibu. Kalau nggak saya cari sendiri, saya lapor ke polisi. Udah, kita pulang lagi. Kita pulang. Aku buat malu di sini. Itu yang rame di grup angkatan bukan sih? Bagusan yang di video anjir daripada aslinya. Sialan kamu. Cewek apaan anjir sampai begitu? Itu emang Pasenonya yang mau? Atau dianya juga mau ya? Nggak tahu ya. Cuman masa karena nilai aja sampai begitu ya? Harga dirinya kemana anjir? Ya kalau beneran Pak Seno pasti dipancing sama itu orang juga gak sih? Kucing gak bakal kepancing kan kalau gak ada ikannya. Bangke. Anjir. Keren juga analoginya. Bangke lah. Kelihatannya doang ukti. Ternyata nalti. Oh gila. Merahan. Berapaan tuh? Gampangan. Napi. Kira-kira gimana? Oke, pertama mengenai sextortion dulu ya. Mungkin kalau sextortion itu kan saya nggak tahu terjemahan yang paling mendekati kalau dalam bahasa Indonesia itu apa. Cuman mungkin pemerasan seksual bisa digunakan ya untuk menggantikan kata sextortion. Terutama di lingkup Indonesia. Sebenarnya sextortion sendiri itu sudah pasti ada kekuasaan yang timpang. Supaya bisa melakukan pemerasan seksual sendiri, kondisinya tidak mungkin equal antara korban dan juga pelaku. Nah, dalam konteks di ruang pendidikan gitu ya, kekuasaan yang tidak setara itu sebetulnya sudah ada. Misalnya dari posisi guru pasti lebih tinggi daripada murid. Nah, ketika otoritas yang dimiliki oleh guru ini kemudian digunakan untuk melakukan pemerasan seksual, saya kira ini kekerasannya jadi berganda. Yang pertama sudah kekerasan dari penyalahgunaan kekuasaan. Yang kedua ya tentang sextortion itu sendiri. Jadi layernya menjadi berlapis ya. Terutama ketika sudah terkait etika untuk pengajar. Itu sendiri sudah dilanggar. Jadi saya kira kalau misalkan penyalahgunaan kekuasaan oleh seorang guru dalam konteks sextortion, pasti ada pelanggaran dan kekerasan yang layernya tidak hanya satu, tidak hanya tentang sextortion itu sendiri, tapi juga tentang penyalahgunaan otoritas, kemudian pelanggaran etik, dan juga mungkin langsung terkait ke sextortionnya itu.
terutama jika itu melibatkan penggunaan media. Nah ini kekerasannya layernya jadi berganda lagi. Oke. Oke, kalau tentang sextortionnya sendiri secara umum, mungkin karena definisi pemerasan seksual, terus kemudian kekerasan seksual itu tuh tidak clear ya kalau di dalam undang-undang, atau mungkin clear tapi tidak mencakup praktik-praktik tertentu, praktik-praktik kekerasan tertentu. Jadi definisi tersebut menjadi celah gitu ya. Bagaimana sextortion kemudian menjadi tidak tertangani. Tapi sebenarnya kalau di dalam ruang pendidikan sendiri sudah ada aturan yang menaungi ya praktik penanganan kekerasan terhadap sextortion. Misalnya Permendikbudristek nomor 46 tahun 2023 yang dia di sana turut mengatur pokok-pokok dalam pencegahan dan penanganan kekerasan di satuan pendidikan. Jadi sebenarnya dari Permendikbudristek 46 tahun 2023 ini bukan hanya dalam konteks pendidikan tinggi seperti di universitas, tetapi juga mencakup ke pendidikan dasar. Sehingga sebenarnya di dalam sekolah harusnya ada PPKSP atau pencegahan dan penanganan kekerasan di satuan pendidikan. Jadi harusnya ada saluran untuk menangani itu. Yang pertama yang kita soroti salurannya dulu ya. Jadi kemana korban ini akan melapor. Nah kalau di dalam konteks yang lebih umum mungkin mereka bisa melaporkan ke kepolisian. Tapi kembali lagi ya definisi dan keberpihakannya ini ke korban atau tidak. Tetapi kalau PPKSP itu sebenarnya pokok-pokoknya itu sudah mengatur bagaimana keberpihakan kepada korban, ruang yang diberikan untuk untuk menyampaikan pelaporan, terus kemudian penanganannya seperti apa, itu semua sudah ada di sana. Dan kekerasannya tidak hanya yang bersifat seksual, tapi kekerasan apapun sebenarnya sudah ada. Gitu. Kasus sextortion di Indonesia saat ini atau tidak? Oke. Yang pertama tentang sextortionnya sendiri dulu, bahwa media itu sangat mungkin menjadi saluran untuk pendistribusian kekerasan yang korbannya sudah jelas ya menolak untuk didistribusikan gitu ya, sudah pasti gitu. Tetapi di sisi lain media itu juga sebenarnya punya ruang di mana orang bisa mencari ruang untuk bersuara di sana. Sehingga sebenarnya saya nggak bisa bilang media ini bermata pisau dua gitu ya. Tetapi bahwa kemungkinan untuk melakukan kekerasan dan peningkatan risiko terhadap kekerasan di media itu ada. Tapi di sisi lain juga orang bisa melampaui norma-norma yang sebenarnya sudah ada dibikin di masyarakat. Contohnya kalau misalkan lapor ke polisi tidak selalu mendapatkan tanggapan dan tindakan sesuai yang dikehendaki, tetapi di media variasi responnya itu sangat banyak. Bisa jadi ketika orang yang menggunakan media tersebut memiliki kesadaran yang baik dan keberpihakan kepada korban, orang-orang akan mendorong kasus ini untuk diselesaikan secara hukum. Dan dorongan ini ternyata juga bekerja gitu ya terhadap institusi negara. Misalnya karena dorongan publik kasus jadi diselesaikan, yang sebelumnya mungkin laporannya diabaikan, misalnya kayak gitu. Makanya ada istilah no viral no justice gitu ya misalnya. Tetapi di sisi lain kita juga perlu menyadari bahwa media itu fokusnya adalah pada besar atau tidaknya interaksi yang terjadi di sana. Kenapa? Karena arsitekturnya sendiri kan mengutamakan profit ya, dan profit ini didapat kalau misalkan interaksinya besar. Jadi ketika ini didistribusikan dan merugikan korban tapi interaksinya juga besar, seringkali media ya tetap memfasilitasi hal itu. Tetapi ketika korban berusaha mencari ruang untuk bersuara, berusaha
berusaha mengadvokasi dirinya melalui media dan interaksi di sana besar, ini juga media akan tetap memfasilitasi. Sehingga media sendiri orientasinya bukan cuma sebagai tools untuk mendistribusikan si sextortionnya ini sendiri, misalnya videonya itu ya. Tetapi di sisi lain dia juga bisa digunakan untuk ruang bersuara. Tapi sangat fragile ya posisinya, sehingga orang yang misalnya berpraktik di dalam media risiko, terus kemudian kekerasan yang mungkin dialami di dalam media itu harus ditanggung secara personal. Karena kembali lagi ke tadi pertanyaan sebelumnya, negara kita memang tidak punya regulasi yang cukup ya untuk mengatur misalnya pemerasan seksual yang ada di Indonesia sendiri maupun yang sudah termediasi.